welcome back dalam acara Ngobras K3. Ngobras K3. Ngobrol seru seputar K3. Masih bersama saya, host yang agak lumayan. Masih ingat kan dengan saya? Nama saya Wawan. Dan kali ini di episode yang kedua, saya tidak sendirian. Saya di sini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di samping saya sudah ada seseorang yang expert dalam bidang K3. Siapa lagi kalau bukan Bapak Idam. Beliau adalah direktur dari Bina Pengujian dan Keselamatan Kerja Kementerian Republik Indonesia. Nah, kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Pak Idam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak mau menyapa K3 lover yang ada di mana-mana atau dimanapun berada? Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada para peserta maupun para pemirsa yang budiman di mana saja berada. Khususnya kepada para pemirsa yang ada di kantor Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang dikomandani oleh Ibu Dr. Eni Maya. Salam K3 buat para pemirsa yang budiman. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Amin. Selamat pagi Pak Idam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini kondisi saya sehat. Amin. Dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir ikut berpartisipasi dalam acara Ngobras K3. Tepuk tangan dong Pak Idam. Pak Idam, kami mengucapkan selamat datang di studionya Hiperkes Pak, ini Hiperkes DKI yang kebetulan nggak kalah dengan studionya TV-TV swasta Pak. Kami di sini kalau Bapak lihat di studio ini sangat berjubel sekali Pak ya penontonnya. Hampir ada yang naik meja dan lain sebagainya Pak. Jadi ini sudah tidak cukup menampung para pemirsa yang datang langsung ke studio ini. Baik Pak Idam, pada kesempatan ini tema pada episode yang kedua ini kita akan ngobrolin terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait K3. Nah, di sini kan Pak Idam nih sebagai expert K3 nih. Nah, kira-kira Pak, dalam perkembangan zaman yang saat ini, ada nggak Pak kebijakan-kebijakan baru yang hadir dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di bidang K3 ini? Ya, terima kasih Mas Wawan, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Jadi kalau kita memperhatikan dinamika perkembangan peraturan atau normatif atau regulasi yang terkait dengan K3, tentu saja dinamis juga. Kita tahu bahwa saat ini, tahun ini kita sedang berupaya melakukan tinjauan ulang terutama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kita semua berharap para pemirsa yang budiman, para pemangku kepentingan agar bisa mendukung kelancaran pelaksanaan kaji ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kita semua tahu bahwa undang-undang ini tentu saja dari aspek histori itu sudah sangat lama sekali. Ada beberapa substansi yang memang harus diperbaiki. Yang sudah kurang cocok pada kondisi saat ini. Nah, turunan dari Undang-Undang 170
yang paling baru saat ini adalah terkait dengan program nasional berupa pengendalian tuberkulosis di tempat kerja. Menteri Ketenagakerjaan telah melonsing salah satu peraturan menteri nomor 13 tahun 2022. Kalau kita hitung, kira-kira baru berumur 1 tahun 4 bulan berjalan. 1 tahun sampai 1,4 sampai 1,7 bulan lah berjalan. Nah, ini tentu peraturan baru di bidang K3 khususnya mengatur kesehatan kerja. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang dipandang nomor 2 di dunia yang masih memiliki para pekerjanya maupun masyarakatnya menderita TBC. Nah, oleh karena itu dengan keluarnya Permenaker nomor 23 tahun 22, saya berharap melalui kesempatan ini dukungan para stakeholder baik itu pemerintah, swasta, akademisi, praktisi, yuk kita bergandengan tangan dalam rangka melakukan pengendalian TBC di tempat kerja. Selain itu, kita juga tahu meskipun tidak baru, tetapi hal ini terus perlu kita dengung-dengungkan. Kita tahu SMK 3 misalkan PP 50 2012 sampai saat ini juga kita masih perlu dorongan yang luar biasa. Karena secara kuantitatif kita masih berada di mungkin tidak lebih dari 15% perusahaan yang harus melaksanakan SMK 3 di tempat kerja. Ketika sebuah perusahaan itu melaksanakan SMK 3, kita meyakini maka akan lebih baik implementasi K3 di tempat kerja. Karena di sana ada plan, do, check, action, itu akan secara komprehensif mengukur bagaimana bagusnya sebuah perusahaan dalam rangka implementasi K3. Peraturan-peraturan yang lain cukup banyak sebenarnya. Kalau kita bicara K3 itu ada, kalau kita kategorikan ada kurang lebih 14 macam. Dari 14 macam ini saya akan pada kesempatan yang baik ini kalau diuraikan cukup panjang memang. Salah satunya aja dari K3 itu ada linker, lingkungan kerja. Di lingkungan kerja kita semua tahu selalu merujuk kepada Permen 518. Nah, ini saat ini juga sedang dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama, regulasi ini akan menjadi regulasi yang update, yang terbaru, karena di dalamnya ada substansi yang kita sesuaikan, terutama substansi yang berhubungan dengan bagaimana mengukur stres di tempat kerja. Ini masih ditunggu-tunggu. Hari ini ILO sedang bicara tentang mental health. Kita sudah melakukan itu 2018. Artinya negara kita sebenarnya jauh lebih maju, melangkah di depan. Untuk itu tepuk tangan dong buat kita semua. Negara kita yang sesungguhnya luar biasa, kita telah melakukan beberapa hal yang sudah melangkah. Terkait dengan itu, kita juga akan memperbaiki regulasi nomor 518 terkait dengan standar biologi. Tahun ini ILC, International Labour Conference, yang baru saja dilakukan di bulan Juni yang lalu, ILO menetapkan bahwa biological hazard menjadi bagian, menjadi pedoman yang sedang disusun menjadi sebuah standar. Artinya apa? Kalau ini kemudian selesai dilakukan oleh ILO menjadi sebuah konvensi, maka kita negara-negara yang menjadi anggota wajib tentu saja melaksanakan. Nah, ini inline dengan regulasi kita Permen 518 yang sedang kita lakukan perubahan. Untuk itu sekali lagi saya bangga dengan teman-teman, apalagi pusat Hiperkes melalui media semacam ini
saya sangat mengapresiasi kepada Komandan Ibu Dr. Haini Maya yang sudah memberikan peluang untuk mensosialisasikan melalui media massa. Saya berharap ini terus dilakukan dan terus berinovasi, tiada henti. Teman-teman juga harus melakukan terobosan-terobosan yang terkait dengan perkembangan dinamika K3 yang tiada henti juga. Coba kita bayangkan Mas Wawan, saat ini electric vehicle itu terus berkembang. Di media sosial kita tahu ada ledakan-ledakan yang terjadi akibat penggunaan baterai. Bagaimana dari aspek K3? Sudahkah kita memiliki pedoman untuk melakukan pencegahan? Ini tantangan sekaligus peluang bagi kita semua, bagaimana kita menciptakan, membuat norma, standar, kriteria agar ini menjadi sebuah pedoman yang dilaksanakan oleh masyarakat kita, Mas Wawan. Luar biasa sekali jawabannya Pak Idam ini terkait kebijakan-kebijakan yang baru tadi dari tuberkulosis, kemudian akan ada revisi terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 70 yang sudah menurut saya pribadi sih sudah tidak relevan dengan zaman yang sekarang karena perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin maju. Jadi perlu sekali lah itu Undang-Undang 1 tahun 70 untuk diperbaiki atau disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, tadi cukup menarik Bapak terkait dengan tuberkulosis. Nah, boleh nggak Pak diceritakan sedikit Pak terkait dengan permen yang membahas tentang pencegahan tuberkulosis itu Pak? Ya. Di dalamnya seperti apa sih Pak? Biar teman-teman K3 Lovers yang ada di rumah atau sedang menyaksikan acara ini minimal tahu Pak. Seperti apa sih Pak gitu? Ya, baik Mas Wawan, pertanyaan yang cukup bagus sekali. Jadi kalau kita mencermati regulasi nomor 23 tahun 13. Ini angkanya mudah dihafal. Asal hafal angka sial katanya. 13 katanya angka sial. Aduh. Jadi nomor 13 2022 TBC ini mengamanahkan kepada 3 kelompok utama. Yang pertama tentu pemerintah. Di dalam Peraturan Menteri nomor 13 ini memberikan amanah bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan di dalamnya ada Direktorat Bina Pengujian di bawah Ditjen Binwasnaker dan K3 itu memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun pedoman-pedoman kriteria yang terkait dengan penanggulangan TBC di tempat kerja. Nah, dari aspek normatif sudah dilakukan oleh pemerintah. Buktinya keluarlah nomor 13 tahun 2022. Di sana tidak cukup di situ saja, pemerintah juga berupaya membuat sebuah pedoman. Kalau perusahaan mau melakukan pengendalian TBC itu apa yang dilakukan? Maka dikeluarkanlah sebuah pedoman. Pedoman itu cerita banyak mengenai apa yang harus disediakan, SDM seperti apa yang harus dipersiapkan agar TBC itu benar-benar bisa dikendalikan, bahkan bisa kita kurangi. Kemudian di situ juga amanah bagi para pengusaha. Kalau tadi pemerintah, maka ada pengusaha. Pengusaha salah satu tugasnya menurut amanah Permenaker 1322 harus membuat pedoman, harus melakukan pemeriksaan, harus melakukan penanganan, harus melakukan pengobatan sampai tuntas, tas. Gitu ya. Nah ini tentu harus kita sosialisasikan. Betul. Kalau tidak, tentu kurang dapat dipahami. Oleh karena itu pada kesempatan ini
para pemirsa yang budiman, khususnya para pengusaha, para manajemen, agar kiranya berkenan bisa membuka peraturan Menteri nomor 13 tahun 2022. Mudah kok. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam websitenya Kemenaker, Iya. kemudian ke JDIH, Jaringan Dokumen Informasi Hukum. Di dalamnya akan Anda temukan Permen 13 nomor 22, nanti dipelajari. Jadi di situ konkret, real, sangat jelas tugasnya harus mengapa. Kemudian yang ketiga, segmen yang ketiga adalah para pekerja. Pekerja ini juga punya kewajiban bahwa mengikuti apa yang sudah menjadi program yang dicanangkan oleh perusahaan. Nggak boleh perusahaan sudah berupaya mencoba mengobati, kemudian tenaga kerja nakal nggak mau mengikuti. Betul. Karena di dalam proses upaya pencegahan ini ada jangka panjangnya, misalkan si pekerja harus minum obat secara rutin, harus mengikuti protap gaya hidup yang baik dan sehat, dan lain-lain. Jadi 3 hal inilah yang diamanahkan oleh Permen 13/22, bagaimana kita berupaya menurunkan angka TB di tempat kerja. Baik, Bapak. Berarti ini merupakan pedoman bagi kita untuk bagaimana cara penanggulangan atau pencegahan terhadap penyebaran TBC itu sendiri ya Pak ya, betul Iya. ya Pak. Baik, luar biasa sekali teman-teman K3 Lover. Baik Bapak, kira-kira nih Pak, ada nggak Pak regulasi khusus untuk industri-industri tertentu? Misalkan kalau di Jakarta itu kan rata-rata itu perkantoran. Kemudian kalau di daerah lain, misalkan di Kalimantan itu kan ada pertambangan, kemudian kalau di Karawang itu manufaktur. Nah itu ada nggak Pak regulasi-regulasi khusus terkait K3 di masing-masing industri tersebut? Iya, nah ini pertanyaan bagus juga. Jadi kalau kita dihadapkan pada sebuah segmentasi regulasi, menurut hemat saya Mas Wawan, Iya. kalau ditinjau dari perspektif Kementerian Ketenagakerjaan, itu sejauh yang saya pahami memang tidak ada secara spesifik mengkategorikan secara khusus. Sepanjang yang saya ketahui, regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian kita ini ya secara umum berlaku untuk semuanya. Apakah itu sektor pertambangan, manufaktur, perkebunan, UMKM, dan lain-lain. Namun kalau dilihat dari perspektif kementerian lain, tentu saja ada. Kalau kita bicara pertambangan, banyak sekali regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM yang mengatur khusus perusahaan tambang. Contoh, kalau di kita ada SMK 3. SMK 3 itu berlaku semua. Mau UMKM, mau menengah, mau besar, mau kecil, sama. Semua berlaku untuk semuanya. Tetapi ketika kita memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh pertambangan, secara kekhususan ada. Jadi SMK 3 di sana disebut SMKP kalau nggak salah ya. Jadi itu untuk pertambangan. Memang ada klausul khusus yang menyangkut mengenai pertambangan. Hal yang sama saya rasa ada kalau kita cermati terkait dengan K3 ini, seperti penanganan pestisida di Kementerian Pertanian itu juga mengeluarkan regulasi tentang itu. Tentu mereka lebih diarahkan kepada para petani-petani ya, tidak secara umum untuk perusahaan-perusahaan secara umum. Itu barangkali yang bisa saya respon. Baik Bapak, terima kasih. Berarti memang di setiap departemen itu memiliki aturan-aturan atau regulasi-regulasi tersendiri di luar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Tenagakerja itu sendiri, Pak. Ya, nah, baik Bapak. Tadi menarik terkait SMK 3 nih, Pak. Nah, kemungkinan tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa
kurang dari 50%, 15. 15% perusahaan yang ada di Indonesia ini belum menerapkan ya Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya alasannya mengapa gitu Pak? Karena sebenarnya kan kalau kita lihat atau kita baca terkait PP terkait SMK 3 itu merupakan mandatori Pak yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita melihat dari kacamata kewajiban perusahaan, sebenarnya seharusnya mereka taat ya, comply. Taat, kemudian mereka melaksanakan SMK 3 secara keseluruhan. Namun kenyataannya kita melihat tidak lebih dari 15% yang saat ini mereka melaksanakan SMK 3. Nah, pertanyaannya mengapa mereka itu tidak atau enggan melakukan peraturan PP nomor 50 2012 ini? Saya pikir ini memang perlu kajian lebih mendalam ya. Ini menjadi peluang bagi kita semua, teman-teman yang terutama pusat Hiperkes ini yang sering ke lapangan itu coba memberikan edukasi, informasi. Mungkin kalau dari sisi pembiayaan, kadang implementasi SMK 3 ini tidak murah. Ini salah satu alasan krusial menurut saya mengapa mereka itu sering atau kebanyakan belum mengikuti regulasi ini secara komprehensif. Apalagi kalau kita bicara UMKM atau betul, Pak. kalau kita klasifikasi misalkan perusahaan menengah ke bawah. Betul. Untuk mengalokasikan budget yang dipergunakan dalam rangka implementasi SMK 3 ini membutuhkan banyak effort. Betul. Mulai dari kalau mereka tidak memahami tentang SMK 3, bagaimana menyusun dokumen SMK 3, butuh personil. Betul. Butuh personil ini berarti harus mengalokasikan kos yang tidak mudah. Belum lagi nanti berurusan dengan asesmen, kemudian reassessment, menjaga, maintain bagaimana SMK 3 itu dijalankan dengan baik. Jadi memang ini yang menurut saya, hemat saya adalah salah satu reason mengapa SMK 3 ini belum diikuti secara optimal. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, yuk kita mencoba mencari terobosan. Bagaimana K3 ini bisa diterapkan mudah, murah, dan mudah diakses. Betul. Ini menjadi PR kita semua. Saya ingat beberapa tahun yang lalu institusi pusat Hiperkes ini luar biasa. Di satu sisi ada PJK 3 yang melaksanakan pelatihan dengan biaya tinggi. Di sisi lain pusat Hiperkes bisa melaksanakan pelatihan dengan gratis. Ini merupakan implementasi bagaimana menciptakan budaya K3 yang mandiri. Sekali lagi ini upaya yang harus dilakukan oleh para pemirsa yang budiman. Saya melalui kesempatan ini terus mendorong dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pusat Hiperkes yang sudah menyelenggarakan pelatihan gratis, maka ini terus ditingkatkan Mas Wawan. Baik Bapak. Terutama terhadap lapisan masyarakat industri yang rawan terhadap kecelakaan. Kalau dengan bahasa scientific, they have high risk situation. Kita harus memetakan mereka dan yang memiliki risiko tinggi inilah yang pertama kali kita touch agar mereka bisa terhindar dan pada akhirnya melalui forum semacam ini juga kita bisa menyadarkan para pemirsa pada akhirnya akan menurunkan angka kecelakaan yang dari tahun ke tahun masih meningkat terus. Betul. Jadi memang yang pertama tadi saya simpulkan sedikit Pak, jadi memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang
mungkin belum mengetahui K3 itu seperti apa. Kemudian dorongan-dorongan dari lembaga-lembaga maupun dari pemangku kebijakan seperti pemerintah ini sendiri mensosialisasikan harus lebih gencar lagi, dan bagaimana memunculkan inovasi-inovasi baru yang mana bisa mendukung K3 di sektor menengah ke bawah. Jadi alangkah baiknya pemirsa, teman-teman yang ada di luar sana bisa membantu atau menyadarkan masyarakat-masyarakat yang mungkin belum tahu terkait dengan K3 agar sadar bagaimana sih pentingnya K3 dari sekarang sampai ke depannya. Mungkin seperti itu ya Pak ya, kurang lebihnya. Ya. Baik Pak, selanjutnya ini agak sedikit ini Pak. Nah kan tadi sudah kita ngobrol sedikit demi sedikit. Rata-rata ini kan yang menerapkan kan pihak swasta nih Pak. Kalau Menerapkan apa, Mas? terkait regulasi gitu Pak. Kan yang banyak contohnya nih Pak, kalau seperti dari pengujian lingkungan kerja itu kan rata-rata perusahaan-perusahaan swasta melaksanakan itu. Nah, tapi kalau data yang kita ambil dari pengujian yang ada di kami ini Pak, di Pusat Hiperkes ini, di sektor pemerintah itu sangat sedikit Pak. Ya. Kalau kita kilas balik lagi dari Undang-Undang 1 tahun 70 itu kan semua orang atau tempat kerja harus melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan. Nah itu komentar Pak Idam seperti apa nih Pak? Ya, Mas Wawan, terkait dengan implementasi K3 di sektor pemerintah, ini memang perlu effort, perlu upaya yang dalam hal ini mensikapinya, ya government itu memiliki treatment khusus gitu ya. Jadi korelasinya itu kan tidak seperti hubungan antara pengusaha dan pemberi kerja. Kalau di kantor ini kan ya pimpinan, dan pimpinan itu negara, kita juga terhadap negara. Nah, terlepas dari itu memang perlu kesadaran yang harus diberikan kepada para pemimpin di KL-KL, di pemerintahan-pemerintahan, betapa pentingnya K3 ini harus dilakukan. Kenapa? Mungkin yang terpenting yang perlu kita lakukan itu tidak hanya mengedepankan persoalan normatif. Jadi ini ada regulasi begini, maka harus diikuti seperti ini. Maka konteks seperti itu menurut saya sudah perlu ditinggalkan. Tetapi kita membuat pola-pola yang menarik dan memberikan responsif terhadap para pimpinan. Maksud saya begini, agar mereka itu bisa melaksanakan K3, maka kita menawarkan, ini loh, ketika sebuah lembaga, sebuah pemerintah, sebuah kantor melaksanakan K3, maka akan mendapatkan benefit yang lebih ketimbang mereka yang tidak melaksanakan K3. Terbukti misalkan kita berapa kasus lembaga atau kantor pemerintah kebakaran, kehilangan dokumen totalitas. Kalau dinilai dari rupiah, nilai finansial, berapa kerugian yang diderita. Apalagi kalau di situ ada data-data yang sangat-sangat penting yang mungkin di-traceable kembali sudah nggak bisa lagi. Maka tidak ternilai harganya. Maka ketika itu kemudian dipaparkan bahwa inilah benefitnya ketika kita melakukan aspek K3. Kira-kira apa sih kira-kira di perkantoran, di K3 yang tepat di sana? Nah ini yang memang belum banyak dipahami oleh para pelaku di pemerintahan. Contoh sederhana, masalah indoor air quality, masalah kualitas udara indoor di dalam. Kalau mereka tidak memiliki ventilasi yang baik, sistem penerangan yang tidak baik, kemudian bahan kimia berada di dalam, itu akan menimbulkan yang namanya post power syndrome, yang mereka mungkin tidak sadar
di akhir-akhir bulan biasanya pada pusing Ya, gitu kan. betul. Apakah pusingnya itu karena kantongnya kempes ataukah sebenarnya di situ ada yang namanya indoor air quality problem, masalah K3. Jadi katakanlah kalau ruang istimewanya Ibu Komandan, Ibu Dr. Heni Maya misalkan dipasang karpet. Karpet itu kalau dipasang menggunakan glue, menggunakan lem. Di dalam lem itu ada formaldehid. Begitu dipasang rapi, kelihatan mewah, orang berpandangan free from hazard, padahal tidak sama sekali. Maka di situ akan muncul hazard formaldehid dan itu sangat berbahaya. Apalagi kalau di dalam lem itu dicampur dengan C6H6 atau benzen, itu sangat karsinogenik. Jadi sekali lagi mengapa pemerintah ini sangat kurang dalam hal melaksanaan K3. Tapi alhamdulillah Mas Wawan dengan munculnya program K3 nasional yang baru saja di-launching beberapa bulan yang lalu dan itu melibatkan berbagai KL, kita berharap KL itu maksudnya kementerian dan lembaga ya. Kementerian dan lembaga itu bisa mulai sadar. Kami juga sudah melakukan di Bappenas, itu sudah kita ukur gedungnya, mulai dari penerangannya, iklim kerjanya, kemudian debunya, faktor kimia yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian oleh para pemangku kepentingan, terutama pemerintah yang lain yang belum melaksanakan hal ini. Dan saya dengar pusat hiperkes ini sudah bisa melayani pengukuran biological hazard, terutama jamur ya. Jamur. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat baik bagi para pemirsa kalau ingin melakukan pemeriksaan atau pengukuran atau pemantauan faktor biologi di tempat kerja, silahkan menghubungi pusat hiperkes. Baik. Iya. Terima kasih Pak Idam. Ya semoga kami semua berharap semua pemangku jabatan atau pemangku di pemerintahan ini semakin hari semakin sadar akan pentingnya K3. Karena yang namanya hazard itu kita tidak tahu. Contohnya seperti di perkantoran ini, kita tadi Pak Idam sudah menyampaikan bahwa kita pulang letih, lesu, pusing. Nah, kita tidak sadar bahwa kondisi ruangan yang kita tempatin itu tidak sehat. Nah, oleh karena itu, mari kita semua, para masyarakat, baik itu dari pemerintah, swasta maupun dimanapun, ayo kita sadar K3, kita belajar K3 agar, nah ini nih, PAK yang agak sulit, penyakit akibat kerja yang sulit dideteksi, ya, munculnya bertahun-tahun, nah, kita tidak tahu penyebabnya dari mana. Baik, terima kasih Bapak Idam atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bapak Idam ini atau Bapak Direktur bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Idam, MK3, Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja, atas kehadirannya, atas rawuhnya di sini yang berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang terakhir Pak, mungkin ada pesan buat pemirsa K3 Lovers yang ada di manapun Anda berada. Iya, terima kasih Mas Wawan. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan kembali bahwa melalui program Ngobras K3, yuk kita ciptakan implementasi K3 yang lebih murah, lebih menarik, dan bisa mendorong para stakeholder, para masyarakat yang memiliki risiko tinggi bisa mendapatkan layanan K3 dengan baik. Dengan
upaya itu saya meyakini maka K3 akan semakin diimplementasikan dengan baik dan angka kecelakaan akan menurun. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya tutup dengan sebuah pantun dengan bahasa Jerman. Tadi Mas Wawan bilang rawuh. Nah, saya jadi teringat bahasa Jerman. Gitu ya. Oke, Kita tunggu. Juminten dicopot ulo. Cakep. Wis rong dino kok urung kok isih loro. Artinya, Cekap semanten atur kawula sedaya lepat nyuwun ngapura. Terima kasih Pak Idam. Oke, buat K3 Lover, sampai jumpa episode selanjutnya.